Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kembali bersama dengan saya Vera Daniel, saya dari Sidoarjo. Senang sekali, ini adalah mungkin sesi yang terakhir di materi yang sama ya. Ini sesi yang keempat dan terima kasih untuk komunitas anak-anak Tuhan di Jesus Way, hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Saya mengucap syukur sekali bisa menjadi bagian dari saudara untuk menabur dan menjadi berkat di media sosial. Ini bersyukur sekali saya. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, eh, di sesi yang terakhir ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana supaya hidup kita menjadi saksi Kristus. Karena itu adalah panggilan terbesar atas hidup kita. Kita ditarik dari kegelapan kepada terang. Karena Tuhan mau saya dengan saudara sungguh-sungguh bisa memancarkan kasih Tuhan. Tapi mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Hamba ini percaya Engkau selalu ada. Engkau yang melihat setiap apa yang kami lakukan. Dan Engkau yang mengendalikannya. Hari ini Tuhan, kami mau hidup kami ini tidak menjadi sia-sia. Kami mau melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Menjadi kesaksian, menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun kami berada. Sebab itu Tuhan, kami terus membutuhkan tuntunan Tuhan. Dan biarlah di pertemuan sesi yang terakhir ini, di materi yang sama ini Tuhan, kami bisa menangkap hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan urapi juga setiap umat-Mu yang tergabung di dalam komunitas Jesus Way ini. Dan juga siapapun yang mendengar, melihat siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sedikit mengulang di sesi pertama untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan memberikan kepada kita sebuah panggilan yang begitu sangat jelas, di mana Tuhan mau kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan untuk menjadi saksi Kristus, kita perlu pekerjaan Roh Kudus bergerak dalam hidup kita. Di sesi yang kedua, Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana saya menjelaskan bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan saya dengan Bapak Ibu. Sesi yang ketiga kita juga mulai membahas tentang bagaimana supaya uh, Tuhan dimuliakan, disaksikan dengan benar, ya. Karena kesaksian itu ternyata harus benar, Bapak Ibu. Jangan sampai kesaksian kita ini tidak sesuai, tidak cocok dengan hati Tuhan. Nah, di sesi yang ketiga saya sudah bahas bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang benar dan berdampak dengan kuat, ya, di mana kita harus siap diproses di dalam kehidupan kita ini dan terus setia kepada Tuhan sampai kita berkemenangan. Dan di sesi yang terakhir Bapak Ibu, di akhir dari sesi ketiga saya sempat berikan penekanan bahwa kalau memang sungguh-sungguh kita mau berdampak bagi lingkungan kita, maka Tuhan itu harus ditinggikan, ya. Nah, di sesi terakhir ini kita akan coba membahas bagaimana caranya Tuhan itu ditinggikan atas hidup kita. Kita akan baca dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32, firman Tuhan berkata demikian, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Jadi Bapak Ibu, ayat ini cukup jelas. Kalau Bapak Ibu mengikuti di sesi yang ketiga, saudara akan memahami penjelasannya juga. Nah, di ayat ini ditekankan, Tuhan katakan kalau Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan bekerja, bergerak, ya. Menarik itu dari kata eokuo, itu artinya berkarya atau bekerja,
menggambar. Jadi Tuhan itu akan berkarya pada kehidupan orang-orang yang di sekitar kita. Pada saat hidup kita itu meninggikan hupso, mengangkat nama Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu, betapa pentingnya Bapak Ibu mempelajari dan memahami apa yang dimaksud dengan hupso ini, meninggikan, dan bagaimana caranya, ya, supaya lebih detail sekali. Baik, Bapak Ibu, mari kita simak baik-baik cara meninggikan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat Yohanes pasal 15 ayatnya yang kedua. Injil Yohanes 15 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sekali lagi, saya pelan-pelan mengingatkan Bapak Ibu. Kita bisa menjadi kesaksian yang benar kalau kita berbuah. Firman Tuhan katakan, aku akan dimuliakan, ya. Nama Tuhan itu akan dimuliakan atas hidup kita. Kata dimuliakan ini dalam bahasa asli itu punya pengertian disaksikan dengan benar jika kita berbuah banyak. Ya, karpos tadi, berbuah banyak. Bapak Ibu, di ayat ini dengan jelas kita itu bisa berbuah banyak, kata Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita berbuah banyak? Kalau seandainya nih, Tuhan kasih gambaran hidup kita seperti ranting. Kalau ranting itu tidak berbuah, kata Tuhan, akan dipotong. Nah, nanti kita akan belajar ya Bapak Ibu. Dipotong, dan setiap ranting yang berbuah itu dibersihkan. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk meneliti tentang tidak berbuah dipotong. Nah, ada orang suka berpikir bahwa yang tidak berbuah dipotong itu ya wis binasa itu, ya. Tapi maaf Bapak Ibu, mari kita simak ayat ini dengan baik. Tuhan bilang begini, kalau ranting itu tidak berbuah dipotong. Dipotong di sini punya pengertian itu benar-benar ranting itu diproses oleh Tuhan supaya muncul hal yang baik dan bisa berbuah. Perhatikan. Ketika ranting itu tidak berbuah, maka sama Tuhan dipotong. Nah, ternyata kata dipotong itu Bapak Ibu, itu mengandung satu pengertian proses. Proses hidup. Saya sangat percaya Tuhan tidak akan pernah membuang saya dengan Bapak Ibu. Kalau saya dengan saudara tidak berbuah dengan baik-baik, maka Tuhan masih akan mengizinkan kita memproses saya dengan saudara sampai betul-betul hidup kita itu berbuah. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya kita memahami hal ini. Nanti saudara bisa baca ya satu perikop itu. Ya memang kelihatannya sangat keras. Dilihat, kalau kamu tidak berbuah, potong. Ya, dalam pengertian yang lain, dipotong, dibuang, dibakar. Tapi kita harus juga mempelajari pengajaran-pengajaran Tuhan dalam bentuk pengertian yang lain, dalam gambaran yang lain. Tuhan selalu memberikan waktu dan harapan bagi setiap orang-orang percaya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, saya sedang membahas tentang kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu digambarkan ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Nah, ini harus dipahami dengan baik Bapak Ibu. Ketika saya dengan saudara hidupnya tidak berbuah, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Enggak langsung kok Tuhan buang kita Bapak Ibu. Enggak langsung Tuhan itu, wah kamu enggak berbuah, hidupmu itu jadi batu sandungan. Hidupmu itu dampaknya kok enggak baik ya.
Wah itu lihat firman Tuhan katakan dipotong. Wis kamu gak ada harapan. Wis kamu kalau hidupmu sudah tidak berbuah. Nah orang-orang yang menerjemahkan ayat ini dengan begitu sangat kuat bahwa ini lihat Tuhan bilang kalau tidak berbuah potong aja, buang aja. Nah ada orang-orang tertentu yang menafsirkannya yang dia tidak belajar lah juga di ayat-ayat yang lain. Karena firman Tuhan ini berkesinambungan. Bapak Ibu kalau belajar tidak boleh hanya dalam satu pokok bahasan. Kita harus juga lihat hal yang lain. Bagaimana pengajaran Tuhan Yesus itu sangat luas sekali ya. Tuhan Yesus waktu berkhotbah aja di bukit itu banyak sekali pembahasannya. Jadi kita harus betul-betul menyimaknya dengan begitu dalam. Nah ketika buah ranting itu tidak berbuah, itu menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Tuhan Yesus, tetapi dia hidupnya tidak bisa berdampak dengan baik. Apakah ada? Bapak Ibu? Ya, ini bukan rahasia yang tersembunyi, udah rahasia umum. Ada enggak orang-orang Kristen, orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi hidupnya jadi batu sandungan? Tidak jadi dampak yang baik. Saya kira Bapak Ibu setuju dengan saya ya. Jawabannya ada. Ada. Nah saudara, mari kita perhatikan. Perikop kita sedang membahas bagaimana hidup kita meninggikan Tuhan. Ini sudah satu ketentuan Tuhan. Semua orang percaya kita harus hidup itu meninggikan Tuhan. Mau tidak mau, itu sudah jadi kayak standarnya Tuhan. Kalau kamu ngikut aku, maka hidup kita ini harus meninggikan Tuhan. Itu saudara harus paham. Bapak Ibu harus paham. Jadi Tuhan akan kejar saya dengan Bapak Ibu sampai hidup kita betul-betul nama Tuhan itu ditinggikan. Wow, seperti itu kah? Ya. Dan Tuhan tidak akan pernah menyerah. Tuhan tidak akan pernah lelah dan capek untuk mengajar saya dengan saudara. Mengejar saya dengan saudara. Sampai hidup kita itu memunculkan satu buah yang baik. Bapak Ibu Saudara, ada satu jemaat nih datang sama saya. Lucu juga, tapi saya cukup bersyukur nih kalau jemaat ini bertanya kepada saya seperti itu. Dan Roh Kudus itu juga bergerak di hati saya sehingga saya bisa memberikan jawaban yang betul-betul saya sendiri, wow Tuhan terima kasih atas hikmat yang Tuhan berikan. Karena ada jemaat tanya sama saya gini, Bu Vera, situ kepengen banget Bu Vera supaya hidup saya itu ndak, kalau susah, orang Jawa bilang tuh kalau susah itu ndak soro. Jadi kalau susah itu jangan sampai udah jatuh tergeletak gitu kan. Padahal janji Tuhan kan kalau orang benar loh ya, orang yang hidupnya sesuai firman, itu kalau jatuh pun tidak akan tergeletak. Nah, itu kan janji Tuhan bagi orang benar. Ya, orang benar di sini dikategorikan orang-orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu ada jemaat tanya sama saya seperti itu, gimana supaya hidup saya ini kalau memang Tuhan proses saya, prosesnya itu Bu Vera gimana ya caranya, bisa nggak ya, nggak terlalu berat. Saya ini jujur Bu Vera kadang-kadang khawatir, saya ini takut kalau saya lihat teman-teman saya diproses Tuhan kok sampai kayak begitu ya. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan tahu kelemahan saya, Tuhan tolong saya. Nah ketika jemaat ini bertanya seperti itu kepada saya itu jawab sama jemaat ini, saya bilang begini, Tante, bisa kok. Itu matanya sampai berbinar-binar Bapak Ibu. Oh, bisa ya Bu Vera? Bisa. Tante enggak mau proses yang Tante alami itu jangan terlalu berat gitu. Bisa Tante. Ada dua Tante. Yang pertama, kalau sepertinya Tante enggak mau proses yang sangat berat, maka Tante juga tidak boleh minta sesuatu kemuliaan dari Tuhan yang sangat besar. Ya, karena sesuatu yang sangat baik dari Tuhan itu melalui prosesnya juga pasti lebih berat Bapak Ibu. Contoh begini, seorang tua ya, ketika dia punya perusahaan yang besar dan dia ingin mempercayakan perusahaan itu pada anaknya,
orang tua yang bijak, orang tua yang sehat, yang berakal baik, yang pintar, yang smart, itu tidak mungkin memberikan kepada anaknya cuma-cuma begitu saja. Tapi orang tua ini akan berpikir gimana ya supaya anaknya ini siap menerima warisan atau mungkin perusahaan yang sangat besar yang tadinya dibangun oleh orang tuanya, sampai itu menjadi sebuah perusahaan yang sangat besar. Nah, orang tua ini berpikir, ketika dia berpikir nanti yang meneruskan kita anak kita, kita kasih kepercayaan yang besar pada anak kita. Nah, orang tua yang smart, yang sehat, yang pintar, yang bijak, dia akan mempersiapkan anaknya sedemikian rupa. Dia akan didik anaknya. Mungkin dia akan melatih anaknya. Ya, mungkin anaknya satu kali merasa, aduh mama, aduh papa, kok aku gini sih. Tapi mungkin papa mama yang akan bilang, nak jalani. Karena dengan kamu bisa menjalani semua yang papa mama izinkan kamu harus bisa. Mungkin anak ini dilepaskan ya jauh dari orang tuanya yang biasanya semuanya serba ada gitu kan, serba enak, tinggal minta, tinggal ini, semua serba dicukupi karena mungkin papa mamanya kaya raya. Tapi ketika orang tuanya berpikir bahwa perusahaan yang besar itu akan dilimpahkan pada anaknya, satu kali orang tuanya ini dengan tega gitu kan, karena mereka betul-betul menginginkan anaknya siap gitu loh. Anaknya siap, dilepaskan gitu kan. Mungkin hanya dikasih uang dengan ngepres supaya anaknya tuh bisa ngerti gimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Tuhan yang kita sembah, Bapa kita di surga, itu lebih bijak dari manusia. Kalau manusia di bumi saja, kalau dia ingin menyerahkan sesuatu yang besar, kepercayaan yang lebih besar kepada anaknya, dia akan proses, dia akan uji, dia akan latih, dia akan didik anaknya sedemikian rupa. Apalagi Bapa kita yang di surga. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Ya. Jadi saya sangat percaya kalau Bapak Ibu tidak mau proses yang begitu berat, ya jangan juga berharap sesuatu yang terlalu mulia dari Tuhan. Ya udah, hidupnya paling biasa-biasa saja. Tapi kan pada dasarnya kita manusia pasti kepengen hidup yang luar biasa, ya kan Bapak Ibu? Nah, cuman kan prosesnya juga harus berat. Nah, tapi ada hal yang kedua lagi, saya bilang sama jemaat ini, saya bilang gini, sebenarnya tante berat atau tidak berat itu sebenarnya tante nggak usah khawatir. Yang tante perlu atasi itu lamanya, saya bilang gitu. Proses itu lama apa enggak? Nah, itu yang kita bisa mungkin sedikit belajar dengan baik. Saya bilang, kalau sepertinya seberat apapun proses itu, tapi kalau jangkanya tidak terlalu lama, kan itu bisa membawa satu kemenangan yang luar biasa. Saya bilang kita perang nih, ya, perang melawan musuh yang sangat terbesar, tapi ternyata perangnya kan tidak berlama-lama gitu loh. Langsung sekali perang, meskipun itu musuh besar, meskipun kita mungkin harus babak belur gitu kan, tapi akhirnya selesai dan menang. Wah, yang perlu kita perhatikan tuh bukan berat dan ringannya Bapak Ibu dalam proses. Kalau Tuhan izinkan proses kita sangat berat, dengar baik-baik, Tuhan mau kasih sesuatu yang lebih besar kemuliaannya bagi saya dengan saudara. Jadi sebenarnya gak usah khawatir dengan beratnya proses hidup. Tapi yang perlu saudara pahami, lamanya. Ojo sampai lama. Orang Jawa bilang, ojo sampai lama. Jangan lama gitu loh. Proses itu kalau bisa cepat terselesaikan. Nah, itulah yang kita harus pahami. Nah, saya bilang sama tantenya. Tante bilang, oh begitu ya Vera. Terus kalau sepertinya tante mau prosesnya tidak lama. Nah itu tante, itu yang tante harus tanyakan. Karena untuk proses lama atau tidak, itulah tergantung karakter kita. Bapak Ibu,
kalau kita mudah dibentuk sama Tuhan. Ketika kita menghadapi proses, kita tetap bersyukur, kita nggak berontak sama Tuhan, kita ngikuti, kita nggak nyalahkan ini itu, kita nggak jadi kepahitan waktu diproses sama Tuhan, kita tetap berpikir yang positif. Cepat itu prosesnya, saudara. Saudara akan berkemenangan, meraih kemenangan itu dengan cepat. Asal kita punya karakter yang baik. Tapi kalau sepertinya kita nggak punya karakter yang baik, nah itu lama prosesnya. Sudah berat, lama lagi Bapak Ibu. Dan itu bertubi-tubi. Saya kasih contoh simple supaya saudara bisa paham ya. Jadi satu kali Bapak Ibu, saya mendapati seorang yang ya ini jemaat ini, saya ini pembicara lintas organisasi. Jadi Bapak Ibu di Surabaya itu ada begitu banyak gereja yang meminta saya untuk melayani ibadah-ibadah raya. Satu kali saya berkhotbah di gereja A. Nah, selesai khotbah itu saya bertemu dengan seorang jemaat. Jemaat itu datang sama saya, ya kenalan dengan saya. Wah, oke. Nah, beberapa waktu kemudian saya berkhotbah di gereja yang lain. Ternyata saya ketemu juga dengan jemaat yang saya sempat menemui saya di gereja yang sebelumnya. Nah, ketika di gereja kedua, si jemaat ini bicara dengan saya. Lalu bilang, Bu Vera, sekarang saya pindah ke sini. Saya bilang, oh iya, Ibu dengan Bapak sekarang ada di sini. Oh ya, saya sih orangnya, ada jemaat bilang gini, Bu Vera pindah gereja itu boleh apa enggak sih? Boleh apa enggak pindah-pindah gereja? Saya jawabnya gini, boleh apa enggak itu bukan boleh apa enggak, tapi lihat alasannya. Contoh, kalau sepertinya saudara bergereja di Surabaya, terus gak taunya saudara satu kali dari perusahaan dialihkan kerjaan saudara ke Palangkaraya. Lalu kalau sepertinya saya memberikan statement tidak boleh pindah-pindah gereja, jadi Bapak Ibu, saudara Senin sampai Sabtu kerja tuh di Palangkaraya, Minggu saudara harus bergereja di Surabaya. Wow. Kayaknya Tuhan gak seperti itu deh. Ya Bapak Ibu, Tuhan gak kasih aturan, itu aturan manusia kalau ada. Itu aturan manusia. Nah, pindah gereja itu tidak masalah. Yang masalah apa? Alasannya. Kalau saudara dari satu tempat pindah ke tempat lain dengan alasan, berarti satu gereja nih ya, Bapak Ibu di satu gereja, pindah ke gereja yang lain karena apa? Karena alasannya Bapak Ibu itu berantem. Saudara sedang tidak suka dengan sikap seseorang. Saudara melihat, aduh aku gak suka banget sih. Apalagi saudara bilang, wah ini pemimpinnya kayak begini, aku gak suka. Memangnya cuma gereja ini aja, yuk pindah yuk gereja yang lain. Banyak gereja, apalagi di Surabaya. Gereja banyak sekali Bapak Ibu. Mau gereja macam apa banyak ya. Jadi ini jemaat pindah dari gereja salah satu kan, dengan alasan saya gak suka dengan orang itu. Dia pindah ke gereja ini. Bapak Ibu, saya diundang khotbah di situ. Lalu dia bilang sama saya, Bu Vera sekarang saya ada di sini Bu Vera. Karena ya maaf Bu Vera di gereja yang itu, wah pokoknya udah cerita banyak-banyak. Terus saya bilang, oh iya Bu, saya berharap, saya doakan Ibu supaya Ibu bisa jadi berkat ya di tempat ini. Amin Bu Vera. Kalau di sini tuh orangnya baik-baik Bu Vera, pemimpinnya juga baik, saya senang. Iya. Padahal saya tuh kalau khotbah, saya tuh orangnya hamba Tuhan yang agak sulit menegur orang secara face to face. Bu, saya mungkin itu bukan panggilan saya, mungkin Bapak Gembala saudara yang bisa ya. Tapi saya nih orangnya kalau menegur, kalau memberikan satu penekanan pada jemaat itu hanya melalui khotbah. Jadi khotbah itu adalah sarana untuk saya meminta jemaat untuk paham tentang isi hati Tuhan, itu saja. Ya, jadi kembali kepada perintah Tuhan, kembali kepada kebenaran. Saya bukan orang yang suka mengkritik Bapak Ibu. Ya mungkin itulah saya. Tapi saya suka mendoakan orang dan
memberikan kekuatan pada orang. Itu saja. Kalau salah Bu Vera, ada satu kali orang yang salah. Kalau salah, saya tidak bisa langsung menegur, tapi saya membangun dulu hubungan. Saya bangun hubungan dengan orang tersebut. Ketika saya tahu dia di jalan yang salah, saya tahu dia sedang ada dalam hal yang tidak benar, maka yang saya kerjakan adalah saya bangun hubungan dulu. Saya mendekatinya, saya mencoba untuk bisa menjadi teman. Setelah saya sedikit nyaman dengan orang tersebut dan orang tersebut sudah mulai terbuka dengan saya, barulah di situ saya memberikan pengertian, bukan teguran, pengertian. Mana yang salah, mana yang benar. Nah, di situ saya biasanya tidak akan pernah menutupi. Jadi kalau sepertinya salah, saya akan katakan, Bu, tindakan Ibu salah. Tapi saya percaya masih ada kesempatan untuk Ibu berubah. Jadi itu cara saya, Bapak Ibu. Nah, jadi satu kali setelah saya melihat ya jemaat ini, dan memang jemaat ini tidak minta pendapat sama saya, cuman kasih info saja kalau dia pindah gereja gitu. Ya sudah, saya bilang, ya saya berharap Ibu di sini jadi berkat. Udah sampai di situ. Akhirnya satu kali berapa waktu kemudian saya khotbah di gereja yang lain. Ketemu lagi saudara. Lalu apa yang diucapkan oleh jemaat ini? Dia bilang gini, Bu, ternyata gereja ini sama aja. Saudara, selama kita tidak bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, kemanapun kita pergi, gunung itu akan selalu ada. Kalau saudara pindah gereja dengan alasan sakit hati, kecewa, pergi kemanapun, proses itu akan terus. Kenapa? Karena saya sudah tekankan. Di sesi yang ketiga saya juga sudah tekankan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah berhenti mengejar kita. Tuhan itu sayang saya dengan saudara. Tuhan itu mau nama Tuhan itu ditinggikan atas hidup kita. Jadi Tuhan tidak akan pernah menyerah. Ya, Bapak Ibu diproses di satu tempat ini tidak bisa berhasil, saudara tidak bisa sabar, saudara tidak bisa mengampuni, saudara tidak bisa nerima orang kelebihan dan kekurangan, pergi kemanapun itu akan terjadi lagi sampai kita berkemenangan. Nah, kehidupan yang seperti inilah yang bisa diterjemahkan dalam kalimat itu. Kalau kamu belum berbuah, aku potong. Kalau ranting itu tidak berbuah, dipotong. Artinya apa? Terus diproses oleh Tuhan. Saudara, proses hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, firman ini untuk mereka, untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, saudara harus meninggikan Tuhan. Kalau Tuhan belum ditinggikan dan hidup kita tetap menjadi batu sandungan, sampai kapanpun proses itu tidak akan pernah berhenti. Sampai kita berbuah. Kapan proses itu berhenti? Ya pada waktu kita sudah hidup lebih baik, lebih benar, lebih bisa mengampuni, lebih bisa menerima, lebih bisa bersyukur. Baru tuh prosesnya berhenti. Nah, tetapi setelah saudara berbuah, lihat ayatnya, jelas sekali ya. Ayatnya bilang begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belum berbuah, kita akan diproses oleh Tuhan. Tapi setelah kita berbuah, mungkin Bapak Ibu sudah mulai jadi orang baik, orang yang sabar, rumah tangga saudara sudah mulai pulih ya. Bapak Ibu mungkin sudah mulai bisa mengampuni. Nah, ketika saudara sudah mulai bisa hidup dalam kebenaran, sudah berbuah, tetap saudara harus dibersihkan. Nah, saya ingin Bapak Ibu memahami. Jadi kata dibersihkan oleh firman, Bapak Ibu, ini memiliki satu pengertian yang sangat dalam.
dibersihkan oleh Tuhan. Itu berbicara bagaimana Tuhan akan memberikan sesuatu di dalam hidup kita yang bisa menjadi dampak. Bisa membuat orang lain itu melihat kita itu sampai bersyukur dengan kehadiran saya dengan saudara. Jadi saya ini ketika belajar firman, saya baru paham begini. Tuhan itu tidak stuck di kamu sudah berubah dari jahat menjadi baik. Ya sudah, tidak Bapak Ibu. Kalau saudara belum mencapai satu titik di mana saudara hidup dalam pertobatan, proses tidak akan pernah berhenti. Itu terus saudara diproses sampai saudara bertobat. Nah, ketika kita dalam pertobatan, ketika kita dalam hidup kebenaran, Bapak Ibu, maka apa yang akan terjadi? Tuhan akan menitipkan atau mempercayakan sesuatu kepada kita. Dibersihkan oleh firman, itu berbicara bagaimana akan ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan saya dengan saudara. Kuasa apa itu? Kuasa untuk kita menolak sesuatu yang tidak benar. Dan kuasa di dalam kita betul-betul bisa memberikan satu hal yang bisa mengubah hidup orang. Kuasa dari perkataan. Ya, kalau seperti hamba Tuhan yang tadi yang kena sakit kanker, terus dia ngomong sedikit aja, orang langsung jadi responnya baik. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Tuhan titipkan. Ya, bagaimana hidupnya akan menjadi daya tarik yang kuat. Jadi ketika kita ada orang bilang begini, saya mah sudah setia, saya kan sudah melayani, udah saya pelayanan aja, udah. Oh saya ini sudah baikan kok, saya sudah ndak ada musuh lagi. Ya sudah sampai di sini aja. Dah bisa Bapak Ibu. Hidup kita itu harus betul-betul ada sesuatu yang berdampak. Jangan egois. Jangan keselamatan, jangan hal yang baik itu kita nikmati saja untuk diri sendiri. Itu enggak bisa. Makanya materi yang kita bahas ini adalah menjadi saksi Kristus. Yaitu salah satunya kita harus meninggikan Tuhan. Nah, kita ini cara kita meninggikan Tuhan itu dengan dua hal ini Bapak Ibu. Kita diproses ya, ranting itu kalau belum berbuah itu dipotong, setelah itu dibersihkan oleh firman, diberi kuasa. Nah, dalam pengertian diberinya kuasa ini oleh Tuhan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus memiliki hubungan yang sangat dalam, yang sangat intim, yang sangat dekat kepada Tuhan. Setelah kita hidup dalam kebenaran, jangan berhenti Bapak Ibu mengejar hati Tuhan. Terus Bapak Ibu melekat, terus Bapak Ibu jangan berhenti untuk kita terus ada di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Ya, mendekat, ya, berintim ria dengan Tuhan. Ada banyak orang sangat mudah ya berkata, mari kita berintim, kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sebenarnya kata intim itu pengajaran yang sangat-sangat tinggi Bapak Ibu. Karena bicara keintiman itu hanya bicara untuk orang-orang dewasa. Apalagi ini keintimannya itu bicara kebenaran. Bukan bicara keduniawian. Bukan bicara hawa nafsu. Ini keintiman bicara tentang kebenaran. Yang benar, orang bisa menjalin keintiman itu kalau yang pertama dia sudah dewasa. Dan yang kedua, orang itu bisa menjalin keintiman kalau dia ada di koridor yang sehat, yang benar. Artinya apa? Hubungannya memang sah. Ya, coba laki-laki dengan perempuan. Tidak di dalam hubungan yang sah sebagai suami istri, lalu dia berhubungan intim. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya digerebek sama masa, saudara, dihakimi oleh masa. Nggak jadi kesaksian. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu harus benar, saudara. Keintiman itu kita harus dewasa. Kita harus punya hubungan itu sah dengan Tuhan. Kayak apa itu? Itu sudah levelnya tinggi Bapak. Itu satu kerohanian yang sangat-sangat
bukan lagi anak-anak rohani, ya. Jadi meninggikan Tuhan Bapak Ibu. Itu dikatakan digambarkan buah itu dibersihkan oleh firman. Artinya apa? Ada kuasa yang mengalir. Ada sesuatu kuasa dari kerajaan surga yang terjadi dalam hidup kita. Saudara jangan terlalu kaget dengan anak-anak Tuhan yang bisa mendengar suara Tuhan, ya, yang bisa mengerti, wah ini jalan Tuhan, Tuhan minta kita begini, minta begitu. Jangan saudara merasa itu hal yang wow gitu. Itu harus jadi gaya hidup kita sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu ujungnya itu kita jadi ciptaan yang baru, kita jadi orang-orang yang mengenali isi hati Tuhan. Ya memang ada orang-orang tertentu dikasih karunia yang sangat tajam. Bapak Ibu, saya mungkin beberapa kali saya sampai berkata sama Tuhan, thanks banget, makasih banyak Tuhan. Karena kalau tanpa tuntunan Tuhan Bapak Ibu, udah gak mungkin tuh saya bisa jadi kesaksian. Saya punya kesaksian yang hidup Bapak Ibu ya. Jadi satu kali saya ini sedang berkhotbah di kota Surabaya. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Ya Sidoarjo Surabaya itu 1 jam kalau tidak ada kemacetan. Tapi kalau udah hujan deras, kemacetan tuh bisa berjam-jam saudara di perjalanan karena macet. Dan lokasi di mana saya melayani itu lokasi yang padat ya. Maksudnya lokasi yang banyak kemacetan di situ. Jadi waktu saya dari gereja satu ke gereja yang lain akan melayani kembali ibadah raya, saya berpikir aduh kalau saya kembali ke Sidoarjo saya takutnya malahan kejebak macet karena waktu itu lagi musim hujan. Jadi saya bilang sama driver saya bilang begini, Pak, kita nggak usah pulang Sidoarjo ya, nanti kita ke satu tempat aja karena itu masih ada jeda 2 jam ya, 2 jam untuk saya melayani ke gereja yang satunya. Bapak Ibu tahu, driver saya tanya gini, mau kemana Bu? Jalan dulu, tar saya lagi merenung. Maksudnya saya lagi doa kan. Saya tanya sama Tuhan, Bapak Ibu tahu ketika saya tanya sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya ini mau berkhotbah nih. Kira-kira menurut Tuhan, saya kasih hikmat dong, saya harus di mana gitulah. Bapak Ibu tahu, itu tergambar di pikiran saya sebuah mall di Surabaya yang cukup besar. Kalau saudara orang Surabaya pasti mengerti ya, Galaxy Mall. Itu. Saya disuruh ke situ. Dan memang posisi mall ini dengan gereja yang nanti akan saya khotbah itu agak dekat gitu. Jadi saya disuruh ke situ sama Tuhan. Dia bilang, ke mall. Saya mikir gini, ke mall Tuhan. Aduh kan di mall itu banyak orang. Nanti kan saya ini mau khotbah, saya perlu konsentrasi gitu. Tapi terus ke mall. Dan itu berkali-kali itu hati mall. Ya udahlah, saya enggak mau menentang Tuhan juga. Saya pikir oke lah Tuhan, saya coba ikutin. Saya bilang sama driver saya, Pak ke mall. Oh iya Bu Vera, langsung sampai di mall tuh. Saya sudah di gerbang mall tuh Bapak Ibu. Saya tanya lagi sama Tuhan, ini saya mau ngapain di mall Tuhan? Saya biasanya kalau saya mau khotbah tentu saya perlu konsentrasi, saya pengen ada di hadirat Tuhan kan begitu. Itu lewat lagi loh Bapak Ibu, saya tuh sampai aduh cara Tuhan tuh luar biasa banget ya. Kadang-kadang unik, kadang pengen saya ketawa, saya canda ini Tuhan. Jadi waktu saya tanya sama Tuhan tuh kasih di hati saya nih Bapak Ibu. Jelas sekali dibilang begini, toilet. Saya mikir, toilet. Saya bilang, saya coba perut saya pegang gitu badan saya. Saya gak kebelet Tuhan. Saya juga gak mau ke belakang gitu. Tapi keras sekali, toilet. Oke lah saya ke toilet. Sampai di toilet saya juga bingung tuh Bapak Ibu. Ngapain ya saya di sini ya gitu. Tapi akhirnya ya udah saya lepas sepatu saya. Nah, waktu saya lepas sepatu saya ini kan postur tubuh saya pendek Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang gereja-gereja itu kan mimbarnya tinggi-tinggi. Jadi saya suka pakai high heel jadi ya. Hak sepatu yang sangat tinggi. Nah, waktu saya lepas itu sepatu saya, adalah cleaning service di belakang saya. Jadi dia perhatiin saya. Ya, saya masuk ya. Itu hari Minggu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa paham hari Minggu itu suasana mall seperti apa kan. Dan itu mall besar kan. Mall yang banyak orang dikunjungi. Tapi untungnya tuh saat itu di toilet itu hanya ada beberapa saja. Ya, jadi gak banyak.
Saya lepas sepatu saya pikir mau ngapain ya saya di sini, ya udahlah. Pas saya ngelihat kaca, si Mbak dalam hitungan detik itu ngedeketin saya, cleaning service itu. Terus dia ketawa lihat saya. Ya, saya hamba Tuhan, saya terbiasa ramah sama orang ya harus meskipun udah dikenal ya saya senyum juga. Saya bilang, "Kenapa Pak?" "Ih Ibu," katanya, "Ibu tuh ternyata sama dengan saya." Ih kaget saya, "Ih sama apanya nih?" Terus dia bilang gini, "Kita sama-sama pendek ya Bu." "Oh iya." Terus akhirnya saya ketawa juga dengan Mbak itu. Iya saya nih, aduh saya nih, "Ibu kok pakai pakaian jas? Ibu kerja hari Minggu?" katanya. Lalu saya bilang gini, "Oh saya ini hamba Tuhan, saya pendeta, saya baru dari gereja. Dan nanti saya mau ke gereja lagi, melayani ibadah." Terus si Mbaknya begini, "Oh gereja ya Bu ya," katanya. "Oh ya saya punya kenalan ya orang Kristen tuh." Berarti dia bukan orang Kristen kan Bapak Ibu. Saya bilang, "Oh iya." Di hati kecil saya tuh kepengen tanya gitu loh. Entah bagaimana dari pembicaraan itu saya cuma bilang gini, "Mbak, eee, udah menikah?" Gitu. "Oh iya sudah menikah." Karena saya kan udah ada kerjaan di toilet, jadi saya juga nggak mau ke dalam gitu ngapain. Jadi saya ngobrol sama Mbak itu. Dan saya bilang gini, "Mbak, oh udah menikah? Punya anak berapa?" Ya ini basa-basi lah. Terus dia mulai ketika saya tanya anaknya dia bilang, "Ya Bu," singkat cerita dia curhatlah sama saya Bapak Ibu bahwa anaknya tuh sedang sakit. Dia eee cuman berkaca-kaca dia bilang, "Ya anak saya sakit Bu, ya saya ini perlu biaya ya, masuk rumah sakit kan nggak murah Bu." Dan itu kejadiannya tuh lama sekali Bapak Ibu waktu itu, saya masih ingat belum ada BPJS tuh. Nah lalu si Mbak ini, saya tuh waktu Mbak ini cerita seperti itu, saudara tahu Tuhan bicara apa lagi di hati saya? Ini Tuhan luar biasa ini ya. Tuhan tuh suruh saya, kasih uang ke orang itu. Uh, dalam hati, uang? Saya sempat tanya gini, berapa? Tuhan suruh saya kasih uang sama orang ini berapa? Kasih lagi Bapak Ibu. Itu kayak hati saya itu kayak dituntun. Jadi saya bingung nih. Kalau orang udah peka sama suara Tuhan pasti dibilang, "Ini apa sih, ini ngomong apa sih?" gitu. Tapi saya tahu Tuhan lagi bicara. Jadi saya tenangkan diri saya, Mbak ini lagi cerita terus sambil mau menangis gitu. Terus, Tuhan kasih nominalnya. Oke, saya bilang, "Saya nggak bawa amplop nih Tuhan." Ya, tadi dari gereja satu ada amplop, tapi kan itu ada tulisannya kan gak enak banget ya, kalau saya kasih amplop ada tulisannya. Jadi, saya pikir oke saya masukkan ke tisu. Jadi saya, lihat ada tisu, sambil Mbak itu cerita, saya masukkan tangan saya ke tas, terus saya bungkus itu, uang itu Bapak Ibu ya pakai tisu. Lalu saya bilang gini, "Mbak, eee, mau saya doakan?" Karena sebenarnya si Mbak ini sempat bilang begini, "Aduh Ibu Pendeta, anak saya sakit, didoakan ya Bu ya, kan Ibu pendeta kan," katanya. Terus saya bilang, "Oh mau didoakan?" Saya bilang. "Iya." Nah saya doakan singkat karena kan itu toilet umum ya banyak orang, jadi saya cuman, sedikit berbisik saya bilang, "Tuhan tolong Mbak ini anaknya sakit, sembuhkan ya." Sampai Mbaknya, "Amin amin," gitu dia bilang gitu ya. Terus udah gitu udah selesai, terus saya genggam uang itu saya kasih ke Mbaknya. Nah di saat saya memberi kepada Mbak itu orang udah pada keluar. Jadi, eee, posisi di toilet itu hanya ada orang yang ada di dalam toiletnya gitu ya. Kan saya dengan Mbaknya kan di dalam kan di luarnya gitu kan di kacanya itu, di dekat kaca-kaca itu. Nah, Mbak ini waktu mendapatkan, eee uang tersebut, dia langsung, "Apa ini Bu?" katanya. Terus saya bilang gini, "Kak, ini dari Tuhan. Saya digerakkan Tuhan, Tuhan suruh saya kasih uang sama Mbak." Gitu. Waduh, dia sampai gini, "Ibu!" Dia nangis dan waktu dia buka langsung, dia buka langsung itu tisu di depan saya itu. Dia nangis karena menurut dia, "Bu, kok uangnya kok pas Bu dengan yang saya butuhkan." Dia nangis, dia itu sempat teriak gini, "Aduh Ibu ini malaikat, Ibu ini malaikat." Dalam hati saya, "Ih mana ada malaikat pendek kayak begini." Saya sampai bilang, "Mbak Mbak Mbak, saya tuh sampai saya nggak enak kan karena Mbak ini nangis dan agak teriak gitu kan, agak-agak sedikit suaranya keras, "Ibu malaikat terima kasih Bu." Terus saya, "Udah Mbak ya, nggak apa-apa itu dari Tuhan. Saya tak keluar dulu." "Iya Bu iya Bu." Saya cepat-cepat keluar Bapak Ibu. Dan dari situ
Saya di tengah jalan gitu ya, di mall itu saya jalan, saya mulai terharu. Saya bilang, "Oh, oke, saya ngerti maksud Tuhan. Kenapa Tuhan suruh saya ke toilet itu? Hanya untuk saya bisa ketemu dengan Mbak ini. Dan Mbak ini mengalami kasih Tuhan." Bapak Ibu, dibersihkan oleh firman. Itu kita sampai kita bisa memiliki satu kuasa. Yang bisa hidup kita itu berdampak dengan tepat sasarannya. Dan saya percaya, kalau saya dengan Bapak Ibu hidup menjadi saksi Kristus dan mengikuti caranya Tuhan, menjadi saksi itu bukan sembarangan, bukan asal, bukan sekuat tenaga kita. Jangan. Ikuti cara firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kembali renungkan dari mulai sesi pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir ini. Bagaimana firman Tuhan itu mengajar kepada kita supaya kita jadi saksi Kristus. Dan saya mau bilang sama saudara, ketika kita jadi saksi Kristus, apa yang kita akan dapatkan? Ketika saudara menjadi saksi Kristus, hidup kita ini ada di dalam pertanggungjawaban Tuhan. Perlindungan Tuhan itu nyata. Bapak Ibu, saya ini saya sempat bilang sama teman saya ini orang jalanan. Maksudnya apa orang jalanan? Bukan berarti saya tinggal di jalan, tidur di jalan. Enggak. Jadi tiap hari saya ini memberitakan firman dari satu tempat ke tempat lain, dan kadang-kadang berjauhan. Saya pernah satu kali pagi saya khotbah di Bali, sore malam itu saya harus khotbah di Surabaya. Itu udah kehidupan saya Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi saudara? Itu saya ini dicarikan driver oleh suami saya, karena suami saya juga punya aktivitas sendiri. Jadi kadang-kadang enggak selalu harus bisa mendampingi saya, kecuali sekarang nih Bapak Ibu. Kalau sekarang sejak pandemi suami saya selalu ada bersama dengan saya. Tapi ketika sebelum pandemi itu saya ada driver yang memang dikasih oleh suami saya untuk dampingi dan antar saya ke berbagai tempat di mana saya memberitakan firman. Nah, suami saya itu enggak ngerti nih, driver yang dikasihkan ke saya ternyata itu mantan dari supir bis malam. Bapak Ibu tahu apa artinya itu? Dia tuh kalau nyetir tuh, saudara, apalagi kalau dia tahu saya kalau bilang, "Bu Vera ini nggak mau telat ya kalau ibadah?" "Iya Pak." Jadi kalau ibadah jam 6, saya bilang jam 6 kurang 5 menit, 10 menit sudah ada di parkiran. Saya harus sudah ada di situ karena saya kan belum ke toilet. Saya awal ibadah saya harus sudah standby bersama dengan sidang jemaat. Jadi drivernya udah tahu. Nah, kadang-kadang kalau macet, mepet. Jadi dia itu pakai gayanya dia sebagai supir bis malam. Bapak Ibu tahu mobil saya itu mobil Mitsubishi kuda ya, mobil kuda. Itu dia itu karena dia juga pinter ngotak-ngatik, jadi dia juga pernah kerja di bengkel. Jadi dia itu bilang sama saya, "Bu, maaf ya, mobilnya Ibu tuh saya otak-atik, jadi itu bisa kecepatannya sangat tinggi Bu," katanya. Dan "Tenang aja Bu, nggak bahaya kok," katanya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, mobil kuda kecepatan kayak Ferrari gitu. Jadi saudara, kalau saya tuh di jalan, "Pak, Ibu punya waktu berapa menit saya harus tiba di situ?" "Iya, ini agak mepet sih Pak ya, karena tadi saya harus doakan orang dulu. Saya ibadah di situ tinggal 20 menit." "Siap Bu." Waduh, dia cepat gitu. Saya cuma, "Yesus tolong, Yesus tolong." Saya cuma tutup mata. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang lindungi, beberapa kali kami di jalan tol, kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Moro-moro saudara, tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba mobil saya itu tidak bisa dihidupkan. Sampai driver saya itu, "Loh kok nggak bisa ya Bu? Padahal servis semua, mobil Ibu ini bagus," gitu. Nggak mungkin ini nggak bisa berjalan." Saya cuma bilang gini, "Pak, tenang, duduk saja. Saya tak doa dulu." Selesai doa, beberapa menit kemudian selesai doa, Bapak Ibu, mobil itu bisa berjalan. Apa yang terjadi? Ketika masuk di jalan tol Bapak Ibu, ya, kami masuk gerbang tol, itu drivernya saya bilang, "Bu, kalau kita 5 menit saja kita lebih cepat dari yang kita jalani. Itu kalau tadi mobil kita itu gak berhenti Bu, kita bisa kecelakaan beruntut." Jadi itu kita lihat di depan mata kita ada kecelakaan beruntut. Bapak Ibu dengar, waktu kita jadi saksi Kristus, waktu kita nurut sama Tuhan, waktu hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata. Tuhan itu bisa melindungi kita dengan berbagai cara. Makanya saya kalau ada masalah, ada sesuatu ketika saya harus melakukan ini, nggak taunya kok kayaknya ke cancel, ke pending, nggak boleh, atau mungkin ada halangan. Saya tenang Bapak Ibu, karena saya tahu seluruh seantero hidup saya itu ada dalam kendalinya Tuhan. Mari kita menjadi saksi Kristus. Mari kita ikuti perintah Tuhan.
Dan saya percaya ketika saya dengan Bapak Ibu menjadi saksi Kristus, percayalah, ketika saya jalani, saya udah alami Bapak Ibu. Kalau kita jadi saksi, nyaman kita saudara. Hidup ini penuh dengan sukacita. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu dengan saya menjadi saksi Kristus, percayalah, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang disediakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tetaplah menjadi saksi Kristus. Dan saya berharap, saya berdoa, kita semua menjadi dampak yang baik dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba percaya, hamba yakin Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai. Tolong kami Tuhan, di tengah kekurangan dan kelemahan kami, sempurnakan. Apa yang menurut Tuhan itu tidak baik, biarlah itu diproses Tuhan menjadi baik. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sekali lagi hamba berdoa buat komunitas Bapak Gembala Tuhan, hamba-hambamu, komunitas di Palangkaraya Tuhan, berkati Tuhan, berkati. Dan biarlah Jesus Way ini benar-benar menjadi dampak yang baik bagi setiap pendengar, bagi siapapun yang mendengar. Biarlah mereka juga dikuatkan, setiap benih firman yang ditaburkan itu benar-benar bisa mendatangkan sesuatu yang baik. Kami bersyukur, berkati hamba-hambamu Tuhan, Bapak Ibu Gembala, sekeluarga Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang menopang, Ibu Leni juga Tuhan, memberkati. Dan Tuhan, kami bersyukur semua, Pak Freddy Tuhan, juga Pak Ferdi Tuhan juga memberkati semua hamba-hambamu yang terlibat Tuhan, sehingga penayangan acara ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan, berkati kami semua. Hamba percaya Tuhan, doa kami biarlah semua yang mendengar ditolong oleh Tuhan, diubahkan hidupnya, diberikan semangat yang baru untuk hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Tetap kuat, tetap semangat. Amin.